Sekarang kita membahas masih di topik penilaian persediaan yang berhubungan dengan piutang tidak tertagih. Di video sebelumnya, kita mempelajari penggunaan metode cadangan piutang, di mana kita membuat jurnal terkait estimasi cadangan kerugian piutang. Untuk menentukan berapa jumlah estimasi piutang tidak tertagih, itulah yang akan kita bahas hari ini, di mana kita akan pelajari dua metode, yaitu metode estimasi berdasarkan saldo penjualan dan estimasi berdasarkan saldo piutang. Estimasi cadangan berdasarkan saldo penjualan atau persentase penjualan adalah estimasi berapa jumlah piutang yang tidak dapat ditagih berdasarkan persentase dari penjualan. Estimasi cadangan berdasar saldo piutang berarti estimasi piutang tidak tertagih itu berupa persentase dari saldo piutang. Ketika kita membahas estimasi di sini, pasti arahnya ke jurnal penyusian yang kita harus membuat jurnal estimasi cadangan kerugian piutang, di mana jurnalnya adalah paid expense pada allowance for doubtful account. Di sini diceritakan jika Hampson Furniture memiliki saldo penjualan kredit sebesar 1.200.000 euro di tahun 2020. Manajer kredit kemudian mengestimasi bahwa sebesar 1% dari penjualan tersebut tidak dapat ditagih. Jika kita melihat soal ini, maka 1% itu akan kita kalikan dengan penjualan kredit. Oleh sebab itu, jurnal kita yaitu paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 1% dari 1.200.000, yaitu $12.000. Penentuan 1% atau 2% atau lainnya biasanya tergantung pengalaman perusahaan dan analisis kredit rating customer. Jadi beda perusahaan bisa menerapkan persentase yang berbeda. Dan yang perlu kita ingat adalah topik yang kita bahas ini adalah jika penjualan secara kredit. Jadi jika penjualan dilakukan secara tunai tidak mungkin ada piutang dan kita tidak perlu repot-repot memikirkan atau mengestimasi berapa piutang tidak tertagih. Seperti yang bisa kita lihat di contoh ini, total penjualan adalah 1.200.000 di tahun 2020, di mana dari angka tersebut sejumlah 800.000 adalah penjualan kredit. Kemudian persentase piutang tidak tertagih ditetapkan 1%. Jurnal kita tetap paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 1% dikalikan 800.000, bukan dikalikan 1.200.000, karena dalam 1.200.000 itu ada penjualan tunai. Dan penjualan tunai tidak ada resiko piutang tidak tertagih, sehingga kita tidak perlu libatkan dalam perhitungan estimasi di sini, sehingga angka yang kita libatkan adalah 8.000 untuk paid expense dan allowance for doubtful account. Sekarang kita pelajari estimasi dari saldo piutang. Sebelum kita bahas lebih detail metode ini, perlu kita ketahui bahwa metode estimasi berdasarkan saldo penjualan diperbolehkan oleh SAKA, demikian juga metode estimasi berdasarkan saldo piutang. Jadi perusahaan bisa menggunakan estimasi berdasar saldo penjualan atau berdasar saldo piutang. Seperti namanya, persentase dari piutang estimasi pasti melibatkan persentase dari saldo piutang yang dimiliki perusahaan. Di metode ini jumlah yang dicadangkan harus memperhitungkan saldo cadangan kerugian piutang sebelumnya. Nanti kita akan bahas lebih detail terkait ini di contoh soal. Selanjutnya, metode persentase dari piutang ini bisa dalam bentuk satu rate atau bisa dalam bentuk aging schedule. Satu rate atau satu composite rate ini maksudnya adalah contoh perusahaan menetapkan 5% dari saldo piutang tidak tertagih, yaitulah yang menggambarkan penerapan satu rate. Ini berbeda dengan aging schedule yang lebih kompleks. Namun kedua cara ini bisa digunakan oleh perusahaan. Kita tetap menggunakan contoh yang sama di Hampson Furniture yang memiliki penjualan kredit total sebesar $1.200.000, di mana sampai tanggal 31 Desember yang belum diterima oleh perusahaan adalah sebesar $200.000, atau dengan kata lain inilah saldo piutang. Kemudian persentase tidak tertagihnya piutang adalah sebesar 6% dari piutang yang belum tertagih. Sekarang jurnalnya pasti, paid expense pada allowance for doubtful account sebesar belum tentu langsung 6% dari 200.000 atau sebesar 12.000, karena untuk metode persentase dari piutang kita harus pertimbangkan saldo cadangan kerugian piutang. Jika di sini diasumsikan saldo cadangan kerugian piutang adalah 0, kita bisa langsung menentukan angkanya dari 6% kalikan 200.000, sehingga kita menjurnal paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 12.000. Sekarang masih di contoh yang sama, tapi perusahaan memiliki saldo cadangan kerugian piutang sebesar 8.000. Nah, saldo ini akan mempengaruhi jumlah yang kita estimasi. Kita ilustrasikan begini. Saldo cadangan kerugian piutang di posisi kredit sebesar 8.000, berarti posisinya di sini. Ini tertulis
saldo awal tanggal 1 Januari yaitu 8.000, berarti angka ini merupakan saldo akhir di periode sebelumnya, di mana di akhir periode sebelumnya kita juga membuat jurnal penyusian terkait cadangan dan melakukan estimasi yang menghasilkan angka 8.000. Nah, sekarang ditetapkan 6% dari saldo piutang tidak dapat ditagih. Berarti 6% dari 200.000 yaitu $12.000. Angka ini tidak langsung kita libatkan di jurnal, tapi kita harus mempertimbangkan saldo cadangan kerugian piutang yang di soal ini adalah kredit sebesar 8.000. Jadi perhitungan kita yang $12.000 ini posisinya adalah saldo akhir cadangan kerugian piutang di periode sekarang. Di sini posisinya. Jadi inilah posisi perhitungan 6% dari 200.000 itu. Angka sebesar 12.000 itu merupakan saldo akhir cadangan kerugian piutang. Logikanya adalah ini adalah persentase dari saldo piutang. Piutang itu adalah rekening real yang tidak ditutup di periode sebelumnya. Jadi saldo akhir piutang di periode sebelumnya menjadi saldo awal di periode saat ini. Jadi jika ditetapkan 6% dari saldo piutang, ya hasil perkalian ini menggambarkan estimasi untuk semua piutang itu. Beda dengan konsep persentase dari penjualan. Penjualan kan akun nominal atau sementara yang kita tutup di akhir periode sebelumnya, sehingga di awal periode sekarang penjualan memiliki saldo 0. Jadi jika terdapat penjualan di tahun ini, contoh adalah 1 juta, yaitu penjualan di tahun ini saja, bukan akumulasi dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga jika kita menerapkan persentase dari penjualannya, langsung saja dikalikan persentasenya dengan total penjualan kredit. Beda dengan persentase dari piutang yang jika kita menghasilkan angka 12.000 itu menggambarkan dari semua piutang dari entah sejak tahun mana, yang jelas tidak tahun ini saja. Kemudian karena kita menggunakan kontra account yaitu allowance for doubtful account, maka konsepnya juga sama dengan piutang, di mana akun ini juga akun real tidak ditutup. Saldo akhir periode sebelumnya menjadi saldo awal periode sekarang. Jadi posisi 12.000 ada di sini. Oleh sebab itu berarti pekerjaan kita adalah membuat saldo cadangan menjadi 12.000 dengan cara mengurangkan nilai 12.000 dengan 8.000 sehingga menghasilkan angka 4.000. Sekarang dengan saldo awal 8.000 kemudian ditambah 4.000 menjadi saldo akhir 12.000, tentunya untuk memunculkan angka 4.000 ini perlu jurnal, yaitu jurnal penyusian estimasi cadangan kerugian piutang sebesar $4.000. Jurnal ini kita posting ke buku Bad Debt Expense dan Allowance for Doubtful Account, sehingga saldo akhir beban kerugian piutang adalah $4.000 dan saldo akhir allowance adalah $12.000. Nilai saldo akhir allowance ini menjadi pengurang nilai piutang di laporan posisi keuangan yang sebesar 200.000, sehingga nilai bersih piutang sekarang adalah sebesar 200.000 dikurangi allowance yaitu sebesar 12.000. Untuk bad debt expense kita laporkan di laporan laba rugi sebagai beban operasional. Sekarang bagaimana jika saldo allowance adalah di posisi debit? Ya konsepnya sama dengan di ilustrasi 3 tadi. Saldo allowance di sebelah debit itu berarti saldo tidak normal karena saldo normal allowance adalah kredit. Tapi jika terjadi saldo awal debit maka ini pasti akan pengaruhi penilaian allowance kita. Sama dengan sebelumnya, untuk memudahkan pemahaman kita, maka saya ilustrasikan melalui buku besar T seperti ini. Jadi posisi saldo debit ada di sini. Kemudian seperti kita bahas sebelumnya, perhitungan allowance kita adalah 12.000 di sini. Oleh sebab itu kita harus membuat angka menjadi 12.000 sehingga kita menjumlah 8.000 dan 12.000, berarti kita membutuhkan angka 20.000. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwa jika saldo awal kredit maka kita kurangkan perhitungan dengan saldo. Tapi jika saldo awal debit maka kita tambahkan. Namun hal seperti ini tolong jangan dihafal. Cara agar tidak menghafal ya main-main rekening T atau buku besar seperti yang saya contohkan selama ini. Ini membantu konsep kita terkait dengan saldo awal, saldo akhir, kemudian berapa nilai yang harus diestimasi dengan menggunakan rekening T. Walaupun yang jelas kita buat jurnal dulu baru posting buku besar ke rekening ini, tapi untuk memahami secara logika berapa nilai yang harus kita libatkan di jurnal, maka kita akan sangat terbantu dengan mengilustrasikan di rekening T. Baik, sekarang kita sudah menghasilkan nilai 20.000 di sini dan kemudian kita buat jurnalnya dengan melibatkan 20.000 itu. Jurnal penyusian untuk pembentukan cadangan kerugian piutang adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account sebesar 20.000. Kemudian, jurnal ini kita posting ke buku besar bad debt expense dan allowance for doubtful account. Sampai di sini kita sudah membahas perlakuan akuntansi dengan metode cadangan dari saldo piutang yang menggunakan satu rate.
Selanjutnya, kita akan membahas metode cadangan tetap dari saldo piutang, tapi kita akan menggunakan aging schedule seperti ini. Inilah contoh aging schedule milik Wilson & Co. Terdapat 4 customer yang berhutang ke Wilson dengan rincian piutang Western total 98.000, di mana dari angka itu jatuh tempo dalam kurun waktu 30 hari adalah sebesar 15.000. Jangka waktu dalam 30-60 hari adalah 65.000. Jangka waktu 61-90 hari adalah 18.000. Cara membaca sama untuk Brockway, Freeport, dan Allegheny. Total piutang untuk semua customer adalah 547.000. Dengan rincian yang jatuh tempo kurang dari 30 hari adalah 345.000. Antara 30-60 hari adalah sebesar 115.000. Jatuh tempo 61-90 hari adalah 18.000. Jatuh tempo dalam kurun waktu 91-120 hari adalah 14.000. Dan jatuh tempo lebih dari 120 hari adalah sebesar 55.000. Dari informasi ini kemudian dikelompokkan lagi seperti yang kita lihat di tampilan bawahnya dengan rincian piutang per jatuh tempo atau umurnya. Kemudian ditetapkan persentase piutang tidak tertagih untuk setiap kelompok umur, di mana persentase tidak tertagihnya piutang yang jangka waktu kurang dari 30 hari adalah sebesar 0,8%. Estimasi tidak tertagih untuk piutang dengan jangka waktu 30-60 hari adalah 4%, kemudian 15% untuk jangka waktu 60-90 hari, 20% untuk jangka waktu 91-120 hari, dan 25% untuk jangka waktu lebih dari 120 hari. Penentuan persentase ini tentunya melibatkan analisis kredit dan berdasarkan pengalaman perusahaan, sehingga beda perusahaan bisa memiliki persentase yang berbeda, dan bisa saja persentase berubah di tahun berikutnya untuk perusahaan yang sama. Kemudian, berdasarkan persentase itu kita kalikan dengan masing-masing piutang sehingga menghasilkan cadangan yang dibutuhkan yaitu 2.760, 4.600, 2.800, dan 13.750. Sehingga total cadangan adalah 26.610. Nilai 26.610 ini yang menjadi total nilai allowance, dengan kata lain ini adalah saldo akhir allowance. Jadi seperti yang kita sudah pelajari di contoh-contoh soal sebelumnya. Total allowance sebesar 26.610 ada di sini. Sekarang kita akan membuat jurnal penyelesaian paid expense pada allowance for doubtful account. Dan kita tentukan berapa angka yang kita libatkan di sini. Sama dengan sebelumnya, kita harus mengetahui ada atau tidaknya saldo allowance. Jika tidak memiliki saldo, maka jurnal kita langsung melibatkan angka 26.610 ke dalam jurnal. Sehingga jurnal kita adalah paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 26.610. Sekarang kita di contoh soal, jika saldo cadangan adalah kredit $800, berarti kita membutuhkan angka untuk membuat nilai allowance menjadi 26.610, dan angka itu kita cari melalui pengurangan 26.610 dengan $800 yaitu 25.810, sehingga jurnal kita adalah paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 25.810. Jika saldo cadangan adalah debit sebesar 800, maka sama dengan yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka kita menambah 26.610 dengan 800 menjadi 27.410, sehingga jurnal kita adalah paid expense pada allowance for doubtful account sebesar 27.410. Materi kita untuk akuntansi piutang usaha atau piutang dagang sudah selesai. Sampai di sini kita telah pelajari pengakuan piutang. Kemudian kita juga mempelajari penilaian piutang, di mana di dalamnya terdapat perlakuan akuntansi untuk piutang tidak tertagih, sehingga mengharuskan kita untuk melakukan estimasi piutang tidak tertagih dan melaporkan piutang sebesar net realizable value. Selanjutnya kita akan bahas akuntansi untuk piutang wesel.